Munculnya gerakan 4 jari ini tentunya juga memunculkan berbagai pertanyaan di belakangnya. Apakah ini organik atau sebenarnya ada yang menunggangi atau membisiki di belakangnya? Jika ada yang membisiki, mengapa para calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 tidak atau belum benar-benar mengkapitalisasi? Ada apa ini? Ada yang menguntungkankah atau justru sebaliknya bisa blunder? Saya akan bahas ini lebih dalam bersama dengan pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Malam, Sasa. Baik ya Mas ya. Baik, Sebentar lagi pemilu harus baik-baik aja ya, karena banyak yang harus dibahas. Salam 4 jari. Pertanyaan tadi saya adalah organik atau enggak sih sebenarnya? Ini munculnya dari masyarakat, netizen sebenarnya lebih tepatnya. Netizen di X, organik atau sebenarnya ada yang membisiki? Ya, saya kira ini gerakan yang sifatnya menurut saya ya, itu dari kalangan kelas menengah atas. Bahkan kalau saya cek tadi beberapa misalnya, itu kan yang menganjurkan, itu namanya kan di sini Mbak Gita Putri Damayana ya. Saya kira itu ada di komunitasnya juga, Mbak Bivitri Susanti yang biasa juga kritis ya terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita hari ini, termasuk pencapresan kubu 02 ya, Prabowo Gibran, khususnya Gibran di situ. Jadi saya kira itu munculnya dari gerakan intelektual sebenarnya. Tetapi kemudian kan makanya tadi dijelaskan apa sih maknanya kan gitu, salam 4 jari di situ dijelaskan kan apa namanya, itu dikaitkan dengan salah satunya yang terakhir ya, sila keempat kira-kira gitu. Itu soal demokrasi kerakyatan kan gitu. Nah, tetapi saya lihat salam 4 jari ini pada dasarnya di Twitternya juga disebutkan, disebut alternatif bukan Prabowo Gibran ya. Nah, itu kan artinya salam 4 jari ini sebenarnya versus salam 2 jari. Apalagi dalam beberapa saat lalu gitu ada salam 2 jari dari mobil kepresidenan yang ada di Salatiga itu. Jadi apa namanya, walaupun itu dijelaskan kata Pak Jokowi itu menyenangkan gitu. Nah, menyenangkan siapa kita tidak tahu. Nah, tetapi konteksnya adalah bahwa saya kira itu ada semacam gerakan-gerakan ya dari komunitas kelas menengah yang saya kira cukup risau, dan itu kemudian kenapa? Karena saya lihat kan sebelumnya juga dari komunitas relawan atau beberapa aktivis juga bahkan meneriakkan satu putaran kan gitu. Satu putaran ini kan kurang lebih ya salam 2 jari kan gitu. Nah, walaupun yang lain juga bilang satu putaran, tapi yang lebih dominan narasinya satu putaran itu salam 2 jari. Merujuk pada Prabowo Gibran karena di data-data survei kalau kita lihat juga yang banyak dipublish ya, itu juga yang mendekati 50 ya kira-kira 02. Jadi tetapi yang mungkin untuk satu putaran 02. Ya, yang mendekati kan gitu. Tapi mendekati kan bukan berarti kemudian 100% akan terjadi kan gitu. Nah, ini salam 4 jari saya lihat ini juga kekhawatiran juga pada adanya kemungkinan pilpres satu putaran, dan itu kemudian apalagi misalnya dilakukan dengan cara-cara yang dianggap tidak demokratis, penuh kecurangan atau skenario-skenario yang dianggap menggunakan kekuasaan. Dan ini saya lihat gerakan-gerakan ini gitu ya, ini memang dari komunitas intelektual yang menurut saya dugaan saya itu organik ya, artinya tidak ada yang menyponsori gitulah. Tapi pertanyaannya kan gini, apakah itu akan meluas apa tidak? Jadi gini juga, kelas menengah kita itu kira-kira risau nggak dengan kondisi yang ada sekarang gitu, apalagi masyarakat juga ya, masyarakat tuh risau nggak? Tetapi kalau kita lihat sebenarnya juga di masyarakat sebenarnya Sasa, menengah bawah, kemarin ada yang dari Indopol atau apa yang mengatakan masyarakat menengah bawah juga di beberapa daerah itu takut ya ditanya survei katanya begitu, karena ada implikasi ke pembagian bansos katanya begitu. Nah, saya kira juga ya masyarakat itu kan sebenarnya juga senang dengan bansos, tetapi kemudian kalau itu dikait-kaitkan, oh nanti kita nggak dapat bansos gara-gara di sini tidak mendukung, nah itu mungkin ada ketakutan. Nah, jadi saya kira juga ini upaya ini ya, salam 4 jari itu upaya untuk mengcounter ya peluang dari 02 untuk satu putaran, itu satu. Terus yang kedua juga saya kira menjadi alternatif ya, karena mereka juga dugaan saya orang-orang yang menggerakkan ini itu tidak melihat peluang 01 maupun 03 itu bisa satu putaran. Artinya ada kemungkinan salah satu saja dari mereka yang bisa masuk di putaran kedua. Sehingga dengan kondisi seperti itu kemudian mereka memberikan alternatif. Ya paling enggak mungkin ya salah satu lah kira-kira gitu. Jadi mungkin itu yang kemudian dugaan saya komunitas-komunitas itu ini semakin intens menyuarakan salam 4 jari ya. Apakah kemudian kekhawatiran yang semakin
makin mengkristal dan akhirnya muncul gerakan Pak Jari, karena sebenarnya narasi-narasi untuk melawan politik dinasti, oligarki dan lain-lain ini kan bukan baru 2 minggu ini, udah dari tahun lalu, udah dari akhir tahun lalu. Kekhawatiran ini makin mengkristal kemudian muncul. Kenapa? Apakah karena melihat akhirnya nih ada salam 2 jari dari mobil tadi yang kita bisa lihat bersama gambarnya, ada salam 2 jari di 1 pekan ini ya yang muncul ya. Kita lihat bersama dulu videonya. Berada di posisi kiper, tapi dipaksa untuk jadi kiper. Ya ke bulan 2. Nah, ini Ibu Iriana ya. Ya, meskipun kata KPU itu tidak melanggar. Anak-anakku semuanya, selamat siang. Sudah makan siang? Sudah atau belum? Oh benar, tadi ada yang ngantuk, belum makan siang. Kalau kita melihat Jokowi kan memang suka dengan sesuatu yang simbol-simbol ya Mas Nyarwi ya. Tadi makan siang disebut identik dengan 02. Kemudian gol, kebobolan, 2 gol, 2. Ibu Iriana tadi yang disebut di dalam mobil. Apakah kemudian hal-hal ini yang semakin kesini semakin terang benderang menjadi trigger munculnya? Ya, dalam komunikasi politik itu kan kekuatan membangun narasi itu sangat penting. Kelompok-kelompok kelas menengah yang kecewa dengan sejak misalnya pencawapresan Gibran karena ada proses di MK yang dianggap kurang bagus lah kira-kira gitu. Kemudian juga menguatnya dinasti Jokowi dari menantunya, anaknya dulu, kemudian sekarang bahkan jadi cawapres misalnya begitu. Ini kan memunculkan keresahan terhadap demokrasi di Indonesia ya. Nah, tetapi mereka dugaan saya selama ini ya belum terartikulasi. Jadi ini kalau dulu mengibaratkan, ini kan dulu ingat gak gaung Jokowi salam 2 jari itu kan luar biasa dulu. Dan itu ada di detik-detik menjelang minggu terakhir lah untuk pemilu. Nah, ini tampaknya perlawanan ini muncul di detik-detik yang mirip tapi bukan salam 2 jari yang menggaung tapi salam 4 jari. Nah, ini saya kira ini punya ini narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok kritis yang risau dengan adanya penggunaan berbagai resources yang dianggap mungkin kurang demokratis gitu ya. Yang kemudian berpeluang memperkuat terjadinya satu putaran ya. Dan ini yang saya lihat ini kan ya punya banyak hal ya Saca ya. Saya contohkan ini membacanya kan banyak ya. Bagi ini makna salam 4 jari ya. Bagi misalnya kalau mengevaluasi otokritik terhadap 02 bisa jadi kenapa muncul gerakan salam 4 jari gitu ya, bisa jadi karena resources yang sudah besar digunakan itu tidak termaksimalkan dengan baik, tidak punya impact secara maksimal sehingga sampai muncul salam 4 jari. Artinya kekecewaan dan kritisisme itu nggak sepenuhnya bisa dipersuasi gitu ya. Ini juga menjadi evaluasi gitu loh ya. Terus evaluasi bagi kubu 02 juga kan ya? gitu. Artinya ini kan proses demokrasi, pasti ada kritik dan masukan, ada tekanan, dan itu juga terjadi, saling counter gitu juga terjadi. Nah, aspek yang kedua juga untuk 02 saya lihat juga gitu ya, bisa jadi narasi-narasi yang dibangun itu belum sepenuhnya bergaung secara kuat. Misalnya salam 2 jari itu bobotnya beda dengan salam 2 jari ketika Pak Jokowi dulu loh ya, kan gitu. Nah, artinya ya mungkin perlu strategi kampanye yang lebih baik kan gitu, untuk meyakinkan gitu kan. Nggak apa-apa kan misalnya seandainya ada yang pendukung 02 bilang 1 putaran, tapi kan dengan narasi dan kampanye yang lebih canggih. Nah, itu saya kira lebih baik. Nah, bagi misalnya 01 maupun 03, salam 4 jari ini sebenarnya juga peluang juga saya. Kenapa? Artinya apa? Ada nih masyarakat ya di kalangan kelas menengah yang memang tidak bagian dari tim kampanye 01 maupun 02. Tadi aja Cak Imin ditanya, saya nggak tahu gitu ya. Mas Ganjar ditanya tadi juga, wah itu lihat nanti aja kira-kira gitu. Tetapi intinya bahwa sebenarnya ada harapan-harapan besar kepada mereka ini, baik 01 maupun 02 termasuk kepada timnya untuk bekerja lebih keras lagi, ya lebih bersemangat lagi, jangan loyo, kira-kira gitu, jangan frustasi. Karena salah satu narasi dari gerakan 4 jari ini mereka mengatakan bahwa 1 dan 3 tidak akan
bisa lolos tanpa mereka? Ya itu kan ya wajar karena mereka itu juga memberikan semangat kan gitu. Istilahnya kami ini reliable loh, ya, bisa diajak untuk ke sana untuk membantu kalian gitu, entah satu apa dua kira-kira gitu. Nah saya kira itu semangat juga untuk menjadikan gitu ya proses demokrasi untuk konteks pilpres kali ini itu menurut saya lebih dinamis Sasa. Kenapa? Karena ya tadi itu yang kelompok 02 semangat satu putarannya juga kencang, tapi 01 sama 03 juga tidak loyo-loyo gitu loh. Artinya kalau misalnya dari 03 misalnya ada yang misalnya saya kalau nggak salah diwawancara yang apa itu Mas Ganjar bilang jangan-jangan nanti 03 yang satu putaran kan gitu. Betul. Nah 01 juga demikian. Kemarin-kemarin kan targetnya 35% kan dari timnasnya ya kan. Nah bisa jadi gitu itu akan munculkan kejutan. Jadi masih sesuatu Tapi kenapa yang belum dikapitalisasi begitu masif oleh mereka? Itu pertanyaan yang baru mengkapitalisasi cukup slightly mengkapitalisasi Anies. Anies mengatakannya mungkin memang ini bahwa masyarakat ingin perubahan. Ntar lama-lama ke kami kok. Kita dengarkan dulu tapi ya. Ini pernyataan dari Ganjar dan juga Anies terkait Salam Pak Jari. Ganjar ngomongin Pak Jari untuk dukung 1 sama 3 gabung gimana Pak? Kenapa? Salam Pak Jari untuk dukung 1 sama 03. Tanggapannya Nantilah. Nanti tunggu 14 Februari dulu. tanggapannya soal Siapa tahu kan Memerdeka satu putaran. Kalau menurut saya tunggu 14 Februari. Kenapa? Kita jangan mendahului kemauan rakyat. Kita belum tahu nih kemauan rakyat yang sesungguhnya. Yang kita lihat angka survei berbeda-beda, itu kan menunjukkan ada aspirasi yang mungkin tak selalu terungkap dalam survei. Dan mungkin bergeraknya pelan-pelan tuh. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau kayak yang kemana, habis itu nanti pelan-pelan ikut rombongan perubahan. Pelan-pelan ikut rombongan perubahan. Dan di kesempatan lain Anies juga dengan terang-terang bilang bahwa masyarakat banyak yang ingin perubahan. Ya menurut saya ini cukup mengkapitalisasi. Tapi baru hanya Anies, Caimin tidak, Ganjar belum, Mahfud MD juga belum mengkapitalisasi. Apakah masih ada hitung-hitungan politik? menurut saya masih ada. Kenapa? Karena gerakan Salam 4 Jari ini apalagi disampaikan oleh tadi siapa tadi Mbak Putri tadi itu kan apa yang sifatnya menurut saya masih intelektual, komunitas intelektual kelas menengah, masih elitis lah. Nah, ini belum menurut saya connect dengan apa yang menjadi keresahan-keresahan masyarakat yang pemilih yang lebih luas. Nah, saya kira dan para capres-capres dan timnya hari ini kan concernnya ke masyarakat ya, ke grassroots ya. Langsung gitu. Balik lagi ya Sasa, perubahan apapun gitu, misalnya tadi 01 bilang perubahan ya. Perubahan itu juga menuntut dua arah sekaligus, dua level sekaligus. Yang satu gerakan yang didorong oleh elit, ya, termasuk misalnya ini contoh bilang 4 jari gitu. Tapi juga arus bawahnya juga harus bergerak kan gitu. Karena gimana pun pemilih banyak yang di bawah itu lebih banyak dan itu lebih real dan itu akan lebih bisa menentukan pilpres kan gitu. Nah, yang ini saya lihat memang belum terasa, tetapi saya setuju ya dengan pendapatnya misalnya tadi ya Capres 01 yang mengatakan ada misalnya yang kemungkinan tidak terekspresikan. Ya. Pengalaman saya misalnya dalam beberapa kali survei, ya, kelemahan survei itu kan seringkali kita hanya bisa bertanya dan kita hanya bisa menggunakan data yang bisa diungkapkan oleh pemilih. Dan kadang-kala pemilih itu mengekspresikan pendapatnya pun kadang punya keterbatasan kata dan konsep gitu. Belum lagi kalau mereka misalnya takut, sungkan atau apa. Jadi bisa jadi kalau kita surveinya dilakukan dengan tadi non sampling error yang ketat gitu untuk meminimalisir itu, bisa jadi data-data yang tercermin juga masih ada gitu yang tidak terekspresikan. Tetapi ya itu saya kira begini. Masyarakat memang kalau kemudian muncul misalnya tadi ya Salam 4 Jari, kemudian bisa jadi ya muncul komunitas yang lebih luas, bahkan kemudian masyarakat di bawah juga bisa melihat banyak hal yang mereka tidak cocok misalnya gitu. Bisa jadi yang diuntungkan tawaran perubahan oleh Anies 01 gitu. Tetapi juga misalnya kalau ada kemungkinan nih 4 Jari ya tapi sekarang ya baik-baik saja nih kira-kira gitu. Ya mereka misalnya 02 bisa menarasikan kelanjutan Jokowi ini ya kira-kira Pak Prabowo Gibran lebih menjanjikan. Bisa jadi itu mental. Tetapi saya sendiri skeptis ya. Ini gelombang walaupun kelas menengah ya.
ini powernya juga lumayan karena biasanya kalau di Twitter muncul komunitas itu biasanya juga cukup luas. Karena kalau misalnya itu organik, apalagi itu menjelang pemilu, orang kan misalnya rame-rame butuh bahan obrolan nih. Nah, tergantung nih komunitas pendukung Salam 4 Jari sejauh mana nih kan gitu. Ya. Bisa tidak memunculkan obrolan-obrolan di warung kopi, tidak hanya di media sosial itu ya, yang penting betul. Nah, selain itu juga saya kira butuh penjelasan kan gitu. Tadi argumennya misalnya soal demokrasi itu kan abstrak. Ya, kalau misalnya mereka bilang bahwa demokrasi itu ya artinya semua orang punya peluang, misalnya contoh ya. Tetapi kenapa yang berpeluang misalnya hanya orang-orang punya privilege? Nah itu mungkin narasi begitu. Tetapi juga mungkin yang mengcounter juga perlu gitu. Saya kira bukan masalah siapa yang berpeluang, tapi sejauh mana misalnya siapapun yang bisa terpilih itu mampu menunjukkan kinerja yang bagus dan manfaatnya nyata. Bisa jadi akan terjadi diskusi juga, gitu loh. Pertanyaannya juga apakah bisa narasi gerakan 4 Jari ini bisa melawan narasi politik dinasti yang sebenarnya masyarakat di daerah ini sudah terbiasa. Dengan politik dinasti dan juga ketakutan-ketakutan salah satunya dugaannya bansos itu. Tapi dijawabnya nanti ya. Ini menarik tapi dijawabnya nanti Mas Nyarwi karena kita harus jeda terlebih dahulu dan setelah jeda kita akan bahas lebih dalam. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita akan meneruskan diskusi mengenai gerakan Salam 4 Jari. Bersama dengan pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, tadi kita sudah cukup panas ya membahas ini. Dan terakhir pertanyaan saya, karena kan ini narasi gerakan Salam 4 Jari harus mengcounter narasi mengenai politik dinasti, oligarki, kecurangan, dan lain-lain. Politik dinasti dulu lah sebelum kita bergerak ke kecurangan gitu ya. Gerakan 4 Jari ini kalau mau berhasil, kalau mau efektif harus sampai ke grassroots. Namun pertanyaannya di grassroots ini kita nggak bisa memungkiri bahwa di daerah banyak yang sebenarnya sudah mengamini, salah saya nanti dikiranya 01, sudah terbiasa dengan politik dinasti, kepala daerahnya, gubernurnya dan lain-lain, dan masyarakat terbiasa dan memilih bapaknya sukses saya mau pilih anaknya. Itu bagaimana nih? Itu sudah cukup kuat soalnya di grassroots. Politik dinasti itu artinya dinasti atau family yang dia memang punya jejak politik ya. Itu udah lama, mungkin ratusan tahun sebelum era Indonesia merdeka gitu loh. Tetapi dinasti di Indonesia itu tidak sepenuhnya menghalangi tumbuhnya demokrasi. Jangan salah loh, banyak gitu ya di berbagai level dari desa sampai ini itu juga masih terjadi proses demokrasi. Nah yang bedakan gimana kira-kira Sasa? Kita bisa belajar ya, misalnya contoh dari proses yang ada di pilkada. Ya beberapa daerah itu yang berkuasa ada yang dinasti 1 periode, 2 periode. Tetapi jarang setahu saya yang kemudian sampai berperiode-periode tanpa evaluasi dan kritik dari masyarakat. Biasanya kalau ada celah, ada kekurangan atau ada hal yang dianggap tidak pantas, itu juga ada tantangan dan juga ada elit lain biasanya dari misalnya keluarga yang lain juga yang berebut kan gitu. Nah itu di level misalnya pilkada, kepala daerah, provinsi atau kabupaten kota. Kontrol yang kuat masih ada? Masih ada karena tidak ada dinasti yang tunggal yang sepenuhnya akan 100% kecuali monarki ya, kerajaan. Nah itu lain lagi. Kalau kerajaannya nggak bisa diganggu-gugat kan gitu. Nah ini kan kita nggak kerajaan gitu. Walaupun ada dinasti yang bertaruh, ada peluang juga gitu loh. Yang lain mengevaluasi, masyarakat mengkritisi. Kalau misalnya itu terjadi ketidakpuasan. Jadi tetap ada peluang itu. Terus yang kedua, itu level kepala desa, di level desa itu juga ada banyak dinasti gitu loh. Dari kakeknya, neneknya, cicitnya gitu. Ya saya sendiri bagian dinasti kalau ukuran desa gitu loh. Ya karena kalau ditarik ke atas ada misalnya. Tetapi begini, itu kan biasanya juga dievaluasi ya. Misalnya dari keluarga ini, dinasti ini kinerjanya apa? Oh, ini udah terlalu lama. Digeser juga, bergeser. Jadi juga ada mekanisme yang demokratis ya di dalam keluarga besar juga. Artinya apa? Kita tetap masyarakat menurut saya itu akan melihat pada performa, kinerja,
karakter juga, kepemimpinan juga dan lain-lain. Dan kadangkala di Indonesia itu juga faktor kepantasan. Ini abstrak ya. Tapi kadangkala kepantasan itu juga menjadi variabel tersendiri gitu loh. Kecuali saya tadi monarki. Di luar itu saya kira dinasti juga dinamikanya terjadi karena juga ada dinasti-dinasti yang lain kan gitu. Ada elit-elit lain. Nah, kalau misalnya suara-suara elit ya ini bertemu dengan suara-suara kelas menengah, bertemu lagi dengan suara-suara di grassroots di masyarakat, perubahan-perubahan atau mungkin ide-ide baru, itu bisa muncul gitu loh. Bukan saya berarti kemudian merujuknya 01 ya. Bisa jadi goyang itu juga bisa jadi 03 karena gitu kan loh. memang yang didukung 01 atau 03 asal bukan 02. Kan gitu. Tadi kan cerita Salam Empat Jari kan ke sana kan arahnya kan gitu. Nah, kemudian yang dinarasikan oleh Salam Empat Jari ini bukan hanya melawan politik dinasti tapi kecurangan. Jadi politik dinasti dan kecurangan. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Nyarwi politik dinasti tapi sistem kontrolnya masih ada. Kalau sekarang kan sistem kontrolnya sudah cukup carut marut ya Mas Nyarwi ya. Dan banyak kecurangan-kecurangan yang kemudian ditemukan. Namun narasinya hingga saat ini tidak terlalu dominan dibandingkan narasi. Nah ini saya kira tantangan dari yang teman-teman yang menyuarakan ya Salam Empat Jari. Kalau misalnya ini bertemu dengan komunitas ya, ini kan komunitas epistemik namanya, komunitas yang punya value tertentu untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia, punya cita-cita gitu ya, pengen demokrasi Indonesia lebih baik. Nah kalau misalnya komunitas Salam Empat Jari ini bertemu dengan komunitas misalnya yang juga secara voluntary memastikan pemilu secara jujur adil, bahkan melakukan pengawasan secara ketat supaya tidak terjadi pelanggaran dan lain-lain, itu saya kira nanti bisa ada kontrol di sana. Tetapi balik lagi ya, kita ada namanya yang mungkin sebenarnya itu bisa kita andalkan, misalnya Bawaslu dan lain-lain. Tetapi kan kita dengar beberapa komplain nih dari para tim ya, katanya laporan-laporan kok lambat dan seterusnya gitu ya. Katanya begitu. Berbicara mengenai ini, banyak laporan-laporan yang lambat. Saya mau kasih pernyataan dulu bahwa hal ini udah di counter sama 02 karena narasinya kan menyerang 02 masalah kecurangan ya. Betul. Mas Nyarwi, ini Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengaku memang menemukan 2 dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu di area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia meminta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur proaktif menjaga netralitas para petugas penyelenggara pemilu di lapangan. Habibur Rahman menyatakan dugaan pelanggaran di Jawa Tengah berkaitan dengan pertemuan salah seorang petinggi partai politik dengan penyelenggara pemilu di sebuah hotel pada Minggu ketiga Januari. Dalam pertemuan itu ia menduga ada imbauan perusakan surat suara Partai Gerindra, Nasdem, PKS dengan cara menggunakan paku yang dipasang di meja KPPS. Sedangkan di Jawa Timur, anggota Komisi 3 DPR RI ini melampirkan video sejumlah orang yang diduga hadir dalam rapat koordinasi dan training of trainer KPU Jember. Beberapa orang ini menunjukkan gestur yang terafiliasi dengan partai atau capres tertentu. Habibur Rahman berharap Bawaslu semakin aktif membina dan mengawasi para petugas penyelenggara pemilu di lapangan agar potensi kecurangan bisa ditekan. Soal perusakan surat suara. Nah, seperti ini kurang lebih. Biasanya kalau dulu ya, sejak zaman Orde Baru ini sebenarnya praktek lama. Teknik melakukan kecurangan dengan merusak suara. Yang ini yang kami khawatirkan terjadi. Kan begini model bentuknya ya. Aslinya kan begini nih, ya. Diambil, nah di sini biasanya dia seolah-olah ada paku menonjol gitu loh. Di meja. Jadi begitu suara yang terbuka begini, cepat kilat nih, ya. Terlihat misalnya nomor urut 2 dirusak begini ke paku yang di sini. Jadi sudah nomor 2 tercoblos, misalnya nomor 1 ikut tercoblos. Sehingga surat suara menjadi rusak. Mas Nyarwi berbicara mengenai narasi kecurangan, sejauh ini dominannya yang diserangkan 02. Betul. Tapi barusan 02 setidaknya bukan hanya mengcounter narasi tersebut, tapi juga mau mengatakan pasangan lain juga ada kok yang melakukan hal ini. Ya, potensi kecurangan yang menjadi sasaran bisa semua pasangan gitu ya. Bahkan semua peserta pemilu ya dari partai dan caleg gitu. Tetapi tadi pertanyaan kaitannya tadi dengan Empat Jari tadi.
ini komunitas ini kan nggak terkait menurut saya. Justru yang menarik ya kalau mereka ini tergabung atau mungkin ada diskusi ya dengan komunitas-komunitas yang menginginkan ya secara voluntary ya pemantauan pemilu dan pengawasan pemilu kita gitu loh, supaya pemilu itu bisa berlangsung secara jujur, adil gitu ya, dan kecurangan bisa diminimalisir. Justru itu kalau misalnya, dan mereka bisa kemudian menjaga integritas pemilu gitu ketika misalnya beberapa misalnya kritik-kritik itu ditujukan kepada lembaga-lembaga penyelenggara. Jadi itu kan pasti ada, tetapi kan kita berharap lah semua lembaga penyelenggara ini juga selalu sehat kira-kira gitu. Nah sehingga gerakan misalnya pemantauan itu tetap bisa menjalankan perannya secara maksimal juga. Dan kalau misalnya komunitas ini tadi Salam 4 Jari itu kemudian secara organik ya bisa bertemu, bahkan kemudian mengajak masyarakat gitu ya untuk kemudian supaya menjaga pemilu kita berintegritas ya, pemilu yang punya legitimasi misalnya gitu, pemilu yang legitimasinya bagus ya, secara penyelenggaraan juga tidak ada kecurangannya bisa minimalisir. Saya kira itu mereka punya network yang lebih luas gitu loh. Karena biasanya kalau di komunitas pemantau itu kan nggak aja elit, sampai ke level-level di berbagai daerah di situ. Betul. Nah, Mas Nyarwi, jika kita mulai maju ke depan nih, udah dengan pertanyaan kata awal saya jika benar nih nanti putaran kedua yang terjadi, yang masuk kalau kita melihat berkaca ini masih pada jika hasil, dan kalau kan? Iya, jika dan kalau. Ya. Kalau misalkan yang benar melihat kondisi sekarang dari survei-survei ini yang masuk adalah 02. Berarti kan antara 1 atau 3 akan mendapatkan tiket untuk masuk. Dan itu memang yang dituju oleh gerakan Salam 4 Jari ini. Iya, saya kira itu. Pertanyaannya Mas, apakah gerakan Salam 4 Jari ini berarti kan harus ada yang berkoalisi, koalisi akan berubah nih, konstelasi koalisi akan berubah. Akan menjadi kendala nggak bagi partai-partai yang di bawahnya, di belakang 1 atau 3 ini untuk kemudian berkoalisi? Gini, dalam pilpres kekuatan partai menurut saya itu terbatas. Itu kan ada teori tiket voting kan. Jadi biasanya preferensi ya pemilih pada partai maupun caleg itu beda dengan ke capres-cawapres. Dan sampai sekarang pun semua tim masih pontang-panting itu. Kan gitu. Pengennya adalah semua pemilih partainya maksimal ke sana. Nah, agak seperti itu. Nah, ini yang saya lihat gitu, Salam 4 Jari ini kan kalau misalnya dalam konteks demokrasi kan non parlementer ya, di luar partai gitu ya, di luar juga tim kampanye gitu, dan di luar komunitas-komunitas yang secara ini terafiliasi dengan capres-cawapres maupun partai. Jadi ini saya kira ini komunitas di luar itu di semua yang itu ya? Yang itu ada peluangnya kemudian menyambung dengan pemilih. Jadi peluang terkoneksi dengan pemilih sebenarnya gerakan 4 Jari ini cukup besar gitu loh. Tetapi pertanyaannya adalah mampu nggak ini ada komunitas penyangganya. Biasanya sekali lagi ya, ide besar, cita-cita, mimpi besar kayak tadi itu supaya sesuai dengan pasal 4 itu kan abstrak. Kalau nggak ada kaki-kaki yang kemudian bisa menjelaskan dan menyambungkan, jaringan-jaringan yang kemudian menyatukan dan bahkan memantik diskusi-diskusi dan kemudian semangat yang tumbuh di berbagai lapisan masyarakat dan pemilih, saya kira juga itu kesulitan. Tetapi kalau misalnya melihat dinamika pemilu yang mungkin bagi beberapa orang mengatakan nggak seru nih kalau cuma 1 putaran gitu. Ada yang mengatakan juga masing-masing kelompok harus 1 putaran kira-kira gitu. Gerakan 4 Jari ini dapat tempat di sana sehingga saya kira ada alternatif. Kenapa? Gerakan 4 Jari ini juga menjadi alternatif ya bagi mereka-mereka selama ini menurut saya belum punya pilihan. Tetapi balik lagi pilihannya itu apakah tadi itu misalnya tidak suka 02 mau 01 apa 03. Tetapi gerakan 4 Jari jelas-jelas tidak menguntungkan 02 ya dalam konteks ini kan gitu. Ya, apakah itu artinya sebenarnya paslon nomor 1, tim 1 atau tim 3 harus segera mengambil momentum ini untuk mengkapitalisasi daripada wait and see, karena kan lebih banyak wait and see nih sekarang. Ya, tapi biasanya kalau gerakan dari komunitas masyarakat ya di luar yang seperti ini, kalau dikooptasi itu mereka nggak suka biasanya. Mereka punya nalar sendiri, punya alur sendiri yang kadang-kala juga nggak bisa sepenuhnya ya dicampuri atau dikooptasi oleh tim-tim seperti itu. Biasanya begitu. Karena saya lihat ini dari pengusungnya tadi itu kan
ya komunitas intelektual ya, bukan teman-teman yang biasa mengorganize relawan. Tapi itu juga kelemahan juga. Kenapa? Karena mereka juga teman-teman ini yang menyuarakan ini sepertinya tidak terbiasa membangun jaringan layaknya gitu. Yang terbiasa membangun jaringan relawan-relawan untuk mendukung capres-cawapres. Ini juga kelemahan juga. Kalau bertemu dengan komunitas yang punya skill seperti itu, nah itu luar biasa impact-nya. Berarti baiknya pasangan 01 dan 03 yang didukung oleh gerakan Pajari ini harus ngapain? Ya paling enggak berdiskusi. Mengajak mereka berdiskusi. Bertukar pikiran, itu aja sebagai tahap awal. Tapi selanjutnya ya silahkan masing-masing. Kita tidak bisa mencampuri pikiran, pilihan hati orang maupun preferensi politik, kira-kira. Tapi mereka saya kira kelompok independen yang tidak sepenuhnya 100% merasa puas. Jadi ada semacam hal yang mereka masih menginginkan ya, sesuatu yang lebih baik lah di negeri ini, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad. Kita tunggu, kalau kita benar-benar menunggu ya nanti hasil 14 Februari akan seperti apa. Terima kasih pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad telah membahas mengenai gerakan Salam Pajari yang baru 1 pekan ini muncul melalui media sosial. Kita akan nanti apakah di warung kopi ini juga akan muncul, di darat ini apakah akan muncul. Terima kasih Mas Nyarwi atas waktunya. Selanjutnya Muhaimin Iskandar menampung aspirasi para petani, sementara itu Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara ulang tahun Serikat Pekerja dan Mahfud MD mendampingi Ganjar di kampanye akbar. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.